tekstil indah, songket dan batik. Kedua-dua ni bukan sekadar kain. Ia adalah kanvas yang menggambarkan kehalusan seni, sejarah dan jiwa Malaysia, melambangkan kepelbagaian dan juga kreativiti yang mendefinisikan kita sebagai sebuah negara. Dan jiwa Malaysia melambangkan kepelbagaian dan juga kreativiti yang mendefinisikan kita sebagai sebuah negara. Kita sebagai sebuah negara. Kita sebagai sebuah negara. Kita sebagai sebuah negara. I got a gift for you. What is it? This is Malaysia traditional. Malaysia Really? traditional wear. Batik. Batik from Malaysia or Indonesia? The art of batik is highly developed on the island of Java, Indonesia. Although the antiquity of the technique is difficult to determine since batik piece. Please welcome Miss Cosmo, Malaysia. Her outfit is inspired by traditional outfit known as Minangkabau from Negeri Sembilan, Malaysia. Minangkabau from Negeri Sembilan, Malaysia. Kenapa Malaysia begitu sering mengklaim budaya Indonesia? Jawabannya jelas, karena Malaysia tahu mereka tidak punya sebanyak yang Indonesia punya. Indonesia adalah tanah yang terlalu kaya untuk diabaikan. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah menyimpan warisan. Tarian, pakaian adat, alat musik, bahasa, kuliner, sampai filosofi hidup semuanya lahir dari bumi Indonesia. Sementara Indonesia sibuk menjaga dan melestarikan, Malaysia sibuk mencatat lalu mengklaim. Sebagian budaya memang pernah menyebar lewat migrasi atau perdagangan. Tapi menyebar bukan berarti berubah asal. Kalau kopi ditemukan di Ethiopia lalu diseduh di Jepang, bukan berarti kopi berasal dari Jepang. Budaya itu soal akar. Bukan soal siapa yang tampil duluan di pameran. Malaysia paham mereka butuh identitas, caranya gampang, daripada menciptakan sendiri, lebih baik ambil dari Indonesia. Dibungkus dengan bendera sendiri lalu dipertontonkan seolah itu warisan mereka. Yang lebih lucu, budaya yang diklaim itu justru baru ditampilkan ke dunia setelah Indonesia lebih dulu mendapat pengakuan internasional. Batik, reog, angklung, rendang semua awalnya dianggap biasa. Tapi ketika dunia mengakui Indonesia, tiba-tiba Malaysia muncul dan berkata, itu juga punya kami. Tapi Malaysia tak pernah menjelaskan siapa yang lebih dulu menjaga. Siapa yang merawatnya sejak sebelum kamera merekam. Siapa yang memperjuangkannya jadi identitas resmi di dunia. Malaysia datang saat panggung sudah terang. Membawa warisan orang lain, lalu berdiri paling depan. Padahal tempat yang layak justru di bangku penonton. Dulu Malaysia bisa melakukannya karena Indonesia terlalu sibuk. Terlalu fokus pada urusan dalam negeri, sampai lupa budaya bisa dicuri secara halus. Tapi sekarang, waktunya sudah selesai. Indonesia sudah bangkit. Budaya Indonesia bukan pajangan bebas pakai. Bukan komoditas murah yang bisa diklaim sesuka hati. Dan bukan identitas yang bisa dipalsukan hanya karena kesamaan lokasi geografis. Indonesia tahu betul dari mana semua ini berasal. Indonesia tak pernah membangun kebanggaan dari hasil mencuri. Budaya Indonesia bukan tiruan tapi warisan yang mengakar kuat sejak nenek moyang. Jadi kalau hari ini masih ada yang berani menyebut reog miliknya, batik warisannya, ingat baik-baik itu semua tumbuh dari tanah Indonesia. Dijaga oleh rakyat Indonesia. Dihidupkan oleh darah dan jiwa Indonesia. Budaya bukan milik siapa cepat tampil.
tapi milik mereka yang paling dalam mengakar. Dan Indonesia sejak lama sudah tumbuh dengan akar yang terlalu kuat untuk kalian cabut. Ada yang baru nih, Malaysia klaim bahasa Indonesia. Bahwa bahasa Malaysia bahasa terbesar di Asia Tenggara. Dari jumlah penutur lebih kurang 300 juta. Kue ini diklaim oleh Malaysia. Bener guys, saking enaknya kita dengan mudah dapat menjumpai kue putu ini di berbagai tempat yang ada di Malaysia. Nah, buktinya mana? Ini nih buktinya kalau nggak percaya. Makanya kita harus menjaga makanan nasional kita ya. Miss Cosmo, Malaysia. Her outfit is inspired by traditional outfit known as Minangkabau from Negeri Sembilan, Malaysia. Dende, kau yang tak suai kau dong. Jangan-jangan beko ambonan asli Gading Minang dicap pulo jadi gadis asli Malaysia. Aku sana. Terjadi lagi, Minangkabau diklaim sebagai budaya Malaysia. Please welcome Miss Cosmo, Malaysia. Her outfit is inspired by traditional outfit known as Minangkabau from Negeri Sembilan, Malaysia. The headdress is shaped like a double-pointed horn, decorated with gold ornaments and jeweled brass. The fabric is known as... Borong aja semua, Wak. Borong aja, klaim aja semuanya. Terus setelah mengklaim, ngoceh aja. Kita kan serumpun. Jadi budaya kita sama, baju adat pun sama. Kan banyak warga Indo juga yang tinggal dan menetap di Malaysia. Atau semisal ada warga Indonesia yang marah, tinggal balik marah aja. Buat yang belum tahu, pakaian adat ini berasal dari suku Minangkabau, Sumatera Barat, yang biasa digunakan oleh perempuan. Pakaian adat Bondo Kanduang juga disebut limpapeh rumah nan gadang, yang artinya penyangga rumah gadang. Ingat ya, berasal dari Sumatera Barat, Indonesia, bukan Malaysia. Gini nih, kalau misalkan negara hasil giveaway, krisis identitas. Apa lo, mau marah? Ini bukan sekadar cerita soal budaya ini tentang harga diri bangsa. Indonesia mungkin tidak sempurna, tapi Indonesia tidak pernah membangun nama di atas milik bangsa lain. Salam dari bangsa besar yang budayanya tidak bisa dibeli dan tidak akan pernah jadi milik siapapun selain Indonesia.